Musim 2025-2026 akan menjadi musim penuh pertama Amorim menangani Manchester United. Pria asal Portugal ini saat ini sudah punya agenda untuk Manchester United ke depan. Dalam sesi latihan pramusim klub, Amorim tidak memanggil 5 pemain yang belakangan kerap dicap problematik untuk United. 5 pemain itu minta hengkang dari Manchester United. Tapi sampai saat ini belum ada minat konkret dari klub-klub yang diisukan mendekati mereka. Akankah kelima pemain ini jadi korban pertama revolusi skuad Ruben Amorim di Manchester United? Mari kita bahas selengkapnya. Ruben Amorim adalah pelatih muda yang diharap bisa mengatasi Manchester United dari segala problematika di era pelatih sebelumnya, yaitu Erik ten Hag. Kedatangannya ke Carrington pada bulan November disambut positif oleh fans Setan Merah. Tetapi, ending perjalanan Amorim di musim 2024-2025 jauh dari kata positif. United yang musim 2023-2024 mencatatkan posisi finish terburuk di Premier League, yaitu di posisi ke-8 klasemen akhir menuju akhir musim dengan catatan lebih parah, hanya 11 kemenangan yang bisa didapat United sepanjang musim. Andre Onana dan rekan-rekannya pun harus puas mengakhiri liga dengan finish di urutan ke-15 klasemen akhir. Derita Setan Merah rupanya tidak berhenti sampai di situ. Europa League, satu-satunya turnamen yang bisa jadi pelampiasan, justru berubah menjadi neraka untuk pasukan Ruben Amorim. Manchester United takluk melawan Hotspur untuk kemudian menyerahkan trofi UEL kepada rival sesama tim Inggris. Kegagalan United memang bukan sepenuhnya salah Amorim. Mantan pelatih Sporting Lisbon itu baru masuk di pertengahan musim. Tim yang ia tangani juga bukan dibentuk atas keinginannya sendiri. Ini adalah tim warisan dari Erik ten Hag yang dipecat setelah rentetan hasil negatif pada awal musim 2024-2025. Amorim dipertanyakan karena tujuannya datang ke Old Trafford adalah untuk memperbaiki klub. Catatan 17 kali menang dan 17 kali kalah dari 42 pertandingan juga bukanlah sesuatu yang bisa Amorim banggakan. Manajemen masih menaruh kepercayaannya kepada Amorim. Tetapi musim depan Amorim tidak boleh lagi membuang kesempatan. Setelah melalui separuh musim yang panjang dengan skuad warisan Erik ten Hag, Ruben Amorim kini bisa leluasa belanja di bursa musim panas. Tujuan pelatih asal Portugal tidak hanya berbelanja, melainkan juga menjual para pemain, terutama mereka-mereka yang bermasalah. Exodus alias kepergian besar-besaran dimulai dari 5 pemain ini: Marcus Rashford, Anthony, Jadon Sancho, Malacia, dan Alejandro Garnacho. Spekulasi soal kepergian 5 pemain ini sudah santer mengemuka sejak musim lalu. Spekulasi ini berhembus kencang jelang dimulainya musim 2025-2026. 4 dari 5 nama tadi agaknya memang sudah bermasalah, bahkan sejak era Erik ten Hag. Anthony dipinjamkan ke Real Betis. Rashford untuk sementara dipinang oleh Aston Villa sebagai pemain pinjaman. Jadon Sancho seolah mendapat kediaman sementara sebagai pemain pinjaman Chelsea. Sementara Malacia bisa menikmati lagi karirnya sebagai pemain PSV Eindhoven. Alejandro Garnacho sementara itu sempat merasakan suasana bermain di bawah Ruben Amorim. Garnacho total memainkan 40 laga di seluruh kompetisi. Ia mencetak 4 gol dan 6 assist di bawah arahan pelatih asal Portugal ini. Sayangnya, sama seperti nasib 4 pemain lain, tidak ada kepastian mengenai masa depan Garnacho di Manchester United. Pria asal Argentina masuk dalam daftar jual klub. Ia pun harus mencari klub baru, sama seperti 4 rekan setimnya yang lain. Ruben Amorim mungkin akan mempertimbangkan ulang keputusannya menjual 5 pemain jika memang kelimanya tidak bermasalah. Namun sejumlah sumber mengatakan
Rashford, Sancho, Anthony, Malaysia, dan Garnacho dari awal memang sudah bermasalah. Beberapa dari mereka juga tidak cocok dengan skema yang dimainkan Amorim. Singkatnya, nyaris tidak ada harapan untuk mereka di Old Trafford. Rashford dan Sancho punya masalah yang serupa. Keduanya harus menghadapi situasi pelik di United, menyusul ketidakcocokan mereka dengan pelatih tim. Sancho berselisih dengan Erik ten Hag, sementara Rashford dinilai tidak bisa tampil konsisten dan tidak paham dengan filosofi yang dibawa Ruben Amorim. Anthony sementara itu menghadapi persoalan yang agak berbeda. Datang dengan label salah satu pemain termahal Manchester United, Anthony gagal memenuhi tingginya ekspektasi publik setan merah. Hal yang sama juga terjadi pada Tyrell Malaysia. Mantan pemain Feyenoord itu sempat menepi sekitar 17 bulan akibat cedera. Ini membuat Malaysia tidak bisa mencapai level kebugaran maksimal hingga akhirnya dipinjamkan selama setengah musim ke PSV Eindhoven. Masalah lain terjadi pada Alejandro Garnacho. Kompatriot Lionel Messi ini beberapa kali mendapat kritikan dari Ruben Amorim karena dinilai terlalu egois. Hubungan mereka mulai merenggang. Puncaknya, Garnacho melempar kritikan tajam setelah dirinya tidak ikut masuk menjadi starter di laga final Europa League. Hubungan Garnacho dan Amorim makin memanas, hingga pemain 21 tahun ini masuk ke dalam daftar jual Ruben Amorim. Sampai dengan musim 2024-2025 berakhir, tampaknya masih belum ada kepastian perihal nasib Rashford, Anthony, Sancho, Malaysia maupun Garnacho. Namun satu hal yang pasti adalah mereka akan meninggalkan Manchester United musim depan. Bahkan sebelum musim berakhir, manajemen United sudah mengendus kalau 5 pemainnya tadi memang berniat keluar. Garnacho misalnya. Tepat pada akhir Mei lalu sempat ada kabar yang menyatakan bahwa Garnacho menawarkan dirinya ke Chelsea. Beberapa pemain lain seperti Jadon Sancho dan Anthony bahkan terang-terangan mengatakan bahwa mereka bahagia di luar MU. MU memahami sikap 5 pemainnya tadi dan memutuskan untuk memberi libur lebih panjang untuk mereka. Ruben Amorim tidak memperbolehkan kelimanya ikut berlatih. Tujuannya adalah 5 pemain ini diminta untuk fokus mencari klub baru lebih dulu. Ada laporan dari The Athletic yang mengatakan bahwa dari 5 nama, Rashford mungkin jadi pemain yang berpeluang bertahan. Sumber yang sama mengatakan pemain internasional Inggris itu diperbolehkan menjalani latihan di Carrington pada sesi pertama klub jelang pramusim. Tapi Rashford hanya boleh menjalani latihan sendiri, terpisah dari skuad setan merah yang lain. Kalau memang bermasalah, tinggal jual saja. Kedengarannya mudah untuk dikatakan, tapi situasi di United tidak sesederhana itu. Sebagai pemain top, Rashford, Sancho, Anthony, Malaysia, dan juga Garnacho memang ramai peminat. Tapi hampir tidak ada yang berani membayar klausul mereka yang sangat mahal. Betis sebagai klub yang pernah merasakan jasa positif Anthony, sejauh ini masih bernegosiasi soal gaji. Begitupun juga Juventus yang menaruh minat pada Jadon Sancho. Alejandro Garnacho diincar Napoli dan Barcelona. Sementara Rashford saat ini juga gencar dikaitkan dengan Barcelona.